Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Supriyadi dari Teknik Industri 18G. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari pembuatan HOQ atau House of Quality. Masalah yang saya ambil yaitu pembuatan dompet. Di sini adalah simbol untuk korelasi antara kemampuan dari perusahaan. Plus 2 yaitu artinya sangat berhubungan, plus 1 berhubungan, dan segitiga ke bawah artinya tidak berhubungan. Simbol yang kedua yaitu simbol bulat yang ada titiknya adalah menunjukkan seberapa penting korelasi antara customer recruitment atau kebutuhan konsumen dengan kemampuan perusahaan. Maka yang bertitik adalah 3, yang bulat adalah 2, segitiga adalah dengan nilai 1. Simbol yang ketiga yaitu simbol yang menunjukkan kemampuan dari kompetitor terhadap produk yang akan kita buat. G yang berarti good memiliki nilai 3, F yang berarti fair yang memiliki nilai 2, P yang berarti poor yang memiliki nilai 1. Oke. Langkah pertama untuk pembuatan House of Quality yaitu dengan mencari tahu apa yang menjadi kebutuhan konsumen. Di sini kebutuhan konsumen kebetulan saya ambil dari hasil wawancara yang saya buat kepada teman-teman saya. Dari hasil wawancara tersebut didapatkanlah 6 kemungkinan atau 6 kebutuhan yang menurut mereka itu penting dalam yang ada di dalam dompet. Yang pertama yaitu customer membutuhkan harga dompet yang murah. Yang kedua, customer membutuhkan dompet yang juga menarik. Yang ketiga, selain menarik yaitu tahan lama, kemudian ringan dan tipis sehingga dapat dibawa kemana-mana. Yang kelima yaitu banyak tempat kartu, karena dewasa ini kan makin banyak tuh yang zamannya kartu-kartu, ada kartu inilah, kartu itulah. Belum lagi kartu tabungan kan pasti banyak tuh. Yang keenam yaitu nyaman dipakai. Kemudian setelah membuat kebutuhan konsumen, kita klasifikasi nilai kepentingannya dari skala 1 sampai 6. Dari sini, dari 6 poin tadi, menurut pendapat saya yaitu harga murah memiliki nilai kepentingan yang pertama. Kenapa? Karena memang masyarakat kan menginginkan harga yang murah gitu ya. Terus kemudian disusul dengan ringan dan tipis. Kemudian banyak tempat kartu, tahan lama, desain yang menarik, dan nyaman dipakai. Setelah didapatkan customer recruitment, kemudian langkah yang kedua yaitu setelah didapatkan kemampuan perusahaan terhadap kebutuhan konsumen, langkah ketiga yaitu menentukan seberapa korelasinya antara kebutuhan konsumen dengan kemampuan perusahaan. Yang pertama, harga murah sangat berkorelasi dengan kualitas dan sangat berkorelasi dengan bahan. Kemudian yang kedua, desain yang menarik sangat berkorelasi dengan bentuk dan sangat berkorelasi dengan jenis dari dompet tersebut. Yang ketiga, tahan lama, korelasinya dengan kualitas yaitu berkorelasi biasa, yang sangat berkorelasi dengan kekuatan. Karena ini tahan lama jadi sangat berkorelasi dengan kekuatan. Selain kekuatan, sangat berkorelasi juga dengan bahan daripada dompet tersebut. Karena biasanya kan
ada bahan-bahan tertentu yang memang tahan lama dan tidak tahan lama. Kemudian ringan dan tipis. Ringan dan tipis korelasinya dengan bentuk itu berkorelasi biasa. Kemudian dengan jenis daripada dompet sangat berkorelasi. Terus dan bahannya, karena pengaruh bahan juga berpengaruh kepada ringan tidaknya dari dompet tersebut. Kemudian dari banyaknya tempat dari kartu. Banyaknya tempat kartu sangat berkorelasi dengan bentuknya, karena bagaimanapun juga bentuk juga mempengaruhi pembuatan banyaknya kartu atau tidaknya. Terus dari jenisnya ya, dari jenis dompetnya juga berpengaruh. Dompet yang besar lebih banyak menampung kartu yang banyak daripada dompet yang lebih kecil. Kemudian nyaman dipakai. Nyaman dipakai berkorelasi dengan bentuknya, karena menyesuaikan mungkin dengan kantongnya atau kantong celana atau tasnya gitu. Kemudian dari bahannya juga sangat berpengaruh, karena bagaimanapun bersentuhan juga dengan kulit. Setelah mendapatkan korelasi antara kebutuhan konsumen dengan kemampuan perusahaan menyikapi kebutuhan tersebut, langkah yang keempat yaitu menentukan hubungan antara kebutuhan antara kemampuan perusahaan pada hubungan antara kemampuan perusahaan. Yang pertama, kualitas ada hubungannya sangat berhubungan dengan kekuatan. Kemudian kualitas juga sangat berhubungan dengan bahan. Yang kedua yaitu kualitas kekuatan juga sangat berhubungan dengan bahan. Terus yang ketiga, bentuk berhubungan dengan jenis. Selanjutnya langkah kelima yaitu menjumlahkan absolute important, yaitu kepentingan, jumlah dari kepentingan tersebut, nilai. Cara menjumlahkannya yaitu dengan mengkalikan nilai important dengan nilai daripada korelasi. Di sini 1 dikali dengan 3, karena di sini bulat ada titiknya itu memiliki nilai 3, maka 1 dikali 3 yaitu 3. Turun ke bawah 4 dikali 2 yaitu 8, maka 3 ditambah 8 yaitu 11. Nah, begitupun seterusnya sampai kepada poin yang kelima, yaitu jumlahan bahan tadi. Setelah didapatkan hasil ini, maka dapat disimpulkan tingkat kesulitannya. Tingkat kesulitan itu sendiri dapat dikategorikan menjadi skala 1 sampai 5. Di sini tingkat kesulitan yang saya ambil berdasarkan dengan besarnya nilai yang didapatkan dari jumlah dari kepentingan terhadap pemenuhan suatu kebutuhan. Yang pertama yaitu nilai yang pertama dari yang paling kecil ada pada kualitas, terus yang kedua ada pada kekuatan, yang ketiga ada pada jenisnya, yang keempat ada pada bahannya, dan yang paling penting adalah pada bentuknya. Kemudian setelah didapatkan tingkat kesulitannya, maka ditentukanlah targetnya. Target daripada kekuatan tuh mau apa sih sebenarnya, terus kemudian kualitasnya seperti apa sih, bentuknya kayak gimana, terus kemudian jenisnya seperti apa, dari bahannya dari apa. Maka di sini dapat saya simpulkan atau saya mengambil pendapat dompet yang baik adalah
dapat bersaing, kemudian dari segi kekuatannya tahan lama, dari segi bentuknya dapat persegi dengan tempat kartu yang banyak, kemudian dari jenisnya ada yang panjang dan ada yang pendek, kemudian dari bahannya itu bahan yang kuat. Lanjut ke yang ini dilompat ya. Ini adalah tabel untuk menilai kompetitornya. Jadi seberapa bersaingnya produk kita dengan kompetitor. Ada 2 kompetitor, yaitu dompet outdoor dan dompet indoor. Kira-kira dari segi harga dompet yang saya buat dengan dompet outdoor lebih baik karena lebih murah. Kemudian dari segi dengan dompet indoor juga lebih baik. Kemudian dari desainnya lebih baik daripada outdoor, lebih baik daripada indoor, setara lah. Kemudian dari segi ketahanannya, dari dompet yang saya buat atau yang akan kami buat yaitu memiliki ketahanan yang kurang dari outdoor. Kemudian dari indoor dapat bersaing, artinya adil. Kemudian poin keempat, dompet yang saya buat ringan dan tipis. Dibandingkan dengan dompet outdoor, memiliki perbandingan yang sama lah, setara, dan dompet indoor pun juga sama. Kemudian dari bentuk banyaknya tempat kartu dengan dompet outdoor dan dompet indoor memiliki kemampuan yang setara. Kemudian dari segi kenyamanan, dompet yang saya buat lebih nyaman daripada dompet indoor, dan dengan dompet indoor setara. Maka setelah dijumlahkan dari nilai simbol yang ini, dapatkan nilai 15 dan indoor 12. Setelah didapatkan keseluruhan nilainya, maka di tabel terakhir, yaitu kolom terakhir, yaitu komparasi perbandingan dari yang terakhir adalah mengkomparasi dari ketiganya antara dompet kita dengan dompet yang akan kita buat dengan para kompetitor. Dompet kita disimbolkan dengan kotak, dompet outdoor segitiga, dompet indoor dilambangkan dengan bulat. Skalanya yaitu skala 1 sampai 3. Dompet kita memiliki kualitas dompet kita memiliki tingkatan yang ketiga, disusul dengan dompet outdoor dan dompet indoor. Kemudian dari segi kekuatan, dompet kita memiliki tingkatan yang ketiga, dan dompet outdoor juga memiliki tingkatan yang ketiga. Tapi pada dompet indoor memiliki kekuatan yang bernilai 2. Kemudian pada dompet kita dompet kita memiliki level yang ketiga dan disusul dengan dompet indoor yang bentuknya bervariatif. Kemudian pada dompet outdoor memiliki level yang kedua karena bentuknya yang biasa-biasa saja. Pada baris dari jenis, dompet kita memiliki level yang ketiga disusul dengan dompet indoor dan dompet outdoor, pun juga dengan bahan. Mereka sama-sama memiliki nilai level yang ketiga. Dari ketiganya dibuatlah grafik. Dari situ kita dapat menilai mana yang lebih mumpuni untuk dijadikan, maksudnya seberapa penting, seberapa berpengaruh, dan seberapa bisa berkompetisi dalam kompetitor lain dari produk kita itu sendiri. Produk kita mendapatkan grafik yang lurus pada level 3, yang artinya sempurna dibandingkan dengan kompetitor. Oke, mungkin itu saja presentasi dari pembuatan hook yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.